Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas mengintegrasikan dan juga mencabut 3 undang-undang terkait sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu poin penting dalam RUU Sisdiknas adalah mengenai perluasan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun. Perluasan program wajib belajar 13 tahun meliputi 10 tahun pendidikan dasar, yaitu 1 tahun prasekolah, 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama serta 3 tahun sekolah menengah atas. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo menyebut wacana perluasan program wajib belajar menjadi 13 tahun merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjamin akses pendidikan bagi semua warga negara tanpa membedakan latar belakang. Ya, secara garis besar kan caranya ada 2. Pemerintah membuka sekolah-sekolah baru, membuka kelas-kelas baru, atau pemerintah memberi subsidi pada satuan pendidikan swasta yang sudah menyediakan layanan, atau kombinasi kedua itu. Warga pun menanggapi beragam wacana perluasan wajib belajar 13 tahun ini. Bapak setuju atau tidak? Setuju. Alasannya kenapa, Pak? Karena pendidikan dasar itu harus memang sampai SMA. Nanti setelah itu baru dia ke spesialis. Karena di mana-mana juga pendidikan dasar itu penting. Pendidikan dasar itu kan nggak cuma satu bidang. Tidak setuju, karena menurut saya kalau sampai jenjang SMA itu tidak menggambarkan pola pikir anak yang seutuhnya gitu. Jadi kalau misalkan sekarang aja pekerjaan aja minimal itu D3 atau S1. Jadi menurut saya pendidikan yang wajib diberikan adalah minimal D3 atau S1 gitu. Setuju banget sih. Alasannya kenapa, Bu? Alasannya ya mungkin biar Indonesia semakin pintar lah ya. Jadi kan kalau misalkan cuma sampai SMP kan mungkin kayaknya masih ada perlu yang harus dipelajari. Karena dari usia TK sampai SMA menurut saya memang mereka butuh ruang untuk belajar dan mereka butuh kesibukan dan juga proses pembentukannya ada di situ. Praktisi pendidikan Indra Harismidiaji termasuk yang menentang. Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Development Analysis atau CERDAS mengatakan wacana itu hanyalah retorika. Pemerintah seharusnya membenahi pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun sebelum mengubahnya menjadi wajib belajar 13 tahun. Jadi kalau kita bicara hukum tertinggi kita kan Undang-Undang Dasar ya. Di situ kan dikatakan bahwa pasal 31 ayat 2 setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar. Berarti kan itu dari kelas 1 sampai kelas 9, SD dan SMP 9 tahun kan. Dan pemerintah wajib membiayainya. Itu amanat Undang-Undang Dasar seperti itu. Nah, ini mau diluncurkan Undang-Undang Sisdiknas yang isinya lebih baik dari itu, wajib belajarnya 13 tahun. Ya kan? Nah, faktanya tahun 2022 ini masih ada sekitar 2% anak Indonesia usia SD yang belum bersekolah. Masih ada 20% kurang lebih anak usia SMP di Indonesia belum bersekolah. Sebagian anak SD dan SMP di Indonesia itu sekolahnya di sekolah swasta yang mereka membayar sendiri. Jadi amanat konstitusinya belum terpenuhi. Indra pun menekankan peningkatan partisipasi dan akses pendidikan bagi anak Indonesia sebaiknya segera diperbaiki oleh pemerintah melalui perbaikan kualitas dan kapasitas guru. Upaya itu bisa dilakukan dengan program pelatihan dan perbaikan kesejahteraan karena guru adalah bagian penting dalam sistem pendidikan. Selain itu, ada poin perubahan lain dalam RUU Sisdiknas. Di antaranya adalah pendanaan wajib belajar, penyesuaian nomenklatur satuan pendidikan, mobilitas pelajar pesantren ke satuan pendidikan formal, dan perubahan status pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran wajib pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Tim Liputan CNN Indonesia.